Para penghuni surga tidak hanya dari kalangan manusia. Bangsa jin juga mendapatkan balasan surga di akhirat kelak. Karena jin termasuk makhluk Allah yang mukallaf, diberi beban syariat oleh Allah selain manusia. Karena manusia dan jin pada dasarnya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka manusia dan bangsa jin yang takut kepada Allah dan melaksanakan syariatnya akan mendapatkan balasan surga. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini berlaku umum, baik untuk manusia dan bangsa jin. Mayoritas ulama juga menegaskan bahwa jin termasuk makhluk yang dijanjikan surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Tetapi jika bangsa jin tidak beriman, maka seperti halnya manusia, mereka akan dibalas dengan neraka. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran Surah Hud ayat 119. Sebagai makhluk yang mukallaf, mendapat beban syariat dari Allah, bangsa jin mendapatkan tanggung jawab di dunia. Ketika bangsa jin pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi SAW, mereka terbagi menjadi golongan. Mereka yang beriman kepada Nabi SAW dan kelompok yang membangkang. Imam As-Suyuti menyatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jin yang kafir akan disiksa di neraka. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa bangsa jin bisa masuk surga karena ketaatan mereka. Jin yang beriman beberapa kali mendatangi Nabi SAW agar beliau mau membacakan Al-Quran. Sedangkan jin yang kafir terus berusaha mencuri berita dari langit untuk membantu kerja para dukun. Golongan jin yang beriman pernah datang berbondong-bondong menemui Nabi SAW, lalu beliau mengajak sahabat untuk mengikutinya. Namun hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengikutinya. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah. Kemudian Nabi SAW membuatkan garis untuk Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan kakinya. Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu, karena kalau keluar dari garis itu, ia bisa mendapatkan bahaya. Lalu Nabi SAW meninggalkan Ibnu Mas'ud, kemudian berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehingga tidak bisa melihat dan mendengar suara Nabi. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong, tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok kecil jin itu pun pergi meninggalkan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk." Nabi SAW memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Para ulama meyakini kisah ini terjadi di daerah Al-Hujjun Makkah. Tempat inilah yang kini diabadikan dengan bangunan masjid yang dikenal hingga kini dengan Masjid Al-Jin. Pada kesempatan lain, para sahabat pernah kehilangan Nabi SAW. Hal ini membuat para sahabat mencari beliau hingga sudut-sudut kota. Ketika telah tiba waktu subuh, tiba-tiba Nabi SAW muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat mengatakan, "Kami kehilangan engkau, lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah. Namun tidak juga kami temukan, sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami." Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat,
Salah seorang dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk para jin berupa api. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Tetapi jika bangsa jin tidak beriman, maka seperti halnya manusia, mereka akan dibalas dengan neraka. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran Surah Hud ayat 119. Sebagai makhluk yang mukallaf, mendapat beban syariat dari Allah, bangsa jin mendapatkan tanggung jawab di dunia. Ketika bangsa jin pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi SAW, mereka terbagi menjadi golongan. Mereka yang beriman kepada Nabi SAW dan kelompok yang membangkang. Imam As-Suyuti menyatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jin yang kafir akan disiksa di neraka. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa bangsa jin bisa masuk surga karena ketaatan mereka. Jin yang beriman beberapa kali mendatangi Nabi SAW agar beliau mau membacakan Al-Quran. Sedangkan jin yang kafir terus berusaha mencuri berita dari langit untuk membantu kerja para dukun. Golongan jin yang beriman pernah datang berbondong-bondong menemui Nabi SAW, lalu beliau mengajak sahabat untuk mengikutinya. Namun hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengikutinya. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah. Kemudian Nabi SAW membuatkan garis untuk Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan kakinya. Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu, karena kalau keluar dari garis itu, ia bisa mendapatkan bahaya. Lalu Nabi SAW meninggalkan Ibnu Mas'ud, kemudian berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehingga tidak bisa melihat dan mendengar suara Nabi. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong, tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok kecil jin itu pun pergi meninggalkan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk." Nabi SAW memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Para ulama meyakini kisah ini terjadi di daerah Al-Hujjun, Makkah. Tempat inilah yang kini diabadikan dengan bangunan masjid yang dikenal hingga kini dengan Masjid Al-Jin. Pada kesempatan lain, para sahabat pernah kehilangan Nabi SAW. Hal ini membuat para sahabat mencari beliau hingga sudut-sudut kota. Ketika telah tiba waktu subuh, tiba-tiba Nabi SAW muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat mengatakan, "Kami kehilangan engkau." Lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah, namun tidak juga kami temukan, sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami. Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, "Salah seorang dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk para jin berupa api.